saya bisa pastikan bahwa 3 di antara 4 orang yang dilaporkan itu, mereka memang mungkin ya patut untuk dilaporkan. Karena justru mereka lah pemegang primary evidence. Primary evidence-nya adalah buku yang disebut-sebut skripsinya milik Joko Widodo. Nah yang menarik adalah kalau kemudian kebetulan 3-3-nya itu alumni asli Universitas Gadjah Mada. Ya, S1, S2-nya rata-rata UGM semua. Saya S1 UGM Komunikasi, S2 Public Health, ya, Magister Kesehatan. Resmon itu S1-nya Elektro, S2-nya juga Elektro juga. Dr. Tifa itu juga S1, S2-nya adalah kedokteran, ya. S3-nya masing-masing kami mengambil di tempat lain. Saya di UNJ, Bang Rismon ada di Jepang, dan kemudian Dr. Tifa ada di UI dan di Unpad. Ya. Kami ini memegang yang namanya bukti primer tadi. Bukti primernya adalah skripsi yang disebut skripsi. Izin kalau boleh, nah ini. Boleh. Jadi inilah skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri, saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi. Sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya, ini yang menarik. Karena lanjut, kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya. Ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Jadi sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu-dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan prima dan sanur ya. Salah, perdana saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana, memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Belum ada yang namanya mesin cetak inkjet. Ya. Laser juga belum ada waktu itu. Yang ada adalah mesin cetak milik percetakan. Dan waktu itu cetaknya adalah cetak tinggi Bang Karni. Jadi teknik itu litografi itu harus disusun hurufnya satu persatu dibalik, kemudian diputar serak-serak gitu, kemudian muncul kayak gini. Jadi huruf-huruf yang disusun pun, itu pun ditata satu persatu. Kadang-kadang hurufnya beda dengan huruf yang lain. Jadi jenis fontnya beda-beda. Berikutnya lanjut. Nah yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya, nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas, dan saya anak komunikasi belajar, ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laser jet. Jadi ini di atas tahun 92. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni. Kemudian di nama saya terus Karni Iljaz gitu. Mau tanda tangan gak Pak Karni? Pasti marah-marah malahan gitu. Ini seorang mahasiswa minta tanda tangan dosennya. Ditanda. Dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri. Gitu loh. Dan dia dengan kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, ini kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini. Tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan. Ragu-ragu gitu loh. Gitu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawidohatmojo. Oke lah, saya bukan seorang grafolog. Tapi saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya dibandingkan dengan ini itu beda sekali. Menariknya tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni kalau kita ngumpulin skripsi dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah. Kalau tidak ditanggali ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal. Oke lah boleh tanggalnya tuh tulisan tangan itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Lanjut berikutnya, lucu sekali.
Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kemudian ketika berikutnya ini ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut, boleh dilanjutkan? Di sini masuklah halaman yang diketik. Nah ini ketikan manual, ketikan kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap bahkan uap manusia. Gitu ya. Jadi di sini tertulis tadinya di depannya profesor, di sini masih doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan dan memang kertasnya lebih kuning kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji, ya pakai uji karbon, langsung kena ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Udah langsung match itu. Tapi di sini pun kelihatan, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya profesor. Saya di depan lebih saya yang tanda tangan, saya profesor, belakang saya turunkan lagi jadi dokter, ini gimana. Dan yang paling menarik Pak Karni, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi itu mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kaspujo. Ada 2 kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kaspujo bolak-balik. Dulu Pak Kaspujo itu galak sekali gitu. Nama satupun nama Pak Kaspujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmujo, dengan hormat kepada Pak Kasmujo, ya. Kalau kemudian nama Bapak tuh nggak ditulis di sini. Lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo. Jadi Pak Nardi memang sudah ditulis profesor, tapi Pak Ahmad Sumitro nggak ada. Lanjut berikutnya. Jadi ini memang sudah ketikan. Jadi ini mungkin skripsi benar. Jadi ini ketikan manual. Oke, terus. Ada daftar isi, ada daftar lampiran, kita cepat aja supaya nggak terlalu lama. Yang menarik, sebelum daftar isi, Pak Karni dan semua narasumber, skripsi itu harus diuji terlebih dahulu. Ada yang namanya harusnya lembar pengujian. Dan itu ada tanda tangan dosen penguji harusnya. Di sini nggak ada. Di skripsinya yang disebut tulisan Joko Widodo ini nggak ada lembar pengujian. Berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Atau siapa pengujinya nggak ada. Lanjut, next. Dan kemudian ketika kita lanjutkan, dan ini saya pertanyakan pada saat pertemuan tanggal 15 April kemarin di Universitas Gadjah Mada di ruang 109. Ya. Agak kaget pihak UGM karena di situ nggak ada lembar pengujian. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Les 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, teman-teman, penyampaian dari Bung Roy Suryo yang mengenai jasa palsu atau keaslian atau tuduhan yang sangat serius menurut saya kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ya mengenai keaslian ijazah yang dikeluarkan oleh UGM ya katanya jurusan kehutanan. Jadi sebetulnya panjang lebar sudah disampaikan oleh Bung Roy Suryo, ini pakar juga ya, pakar telematika. Dan ada juga Pak Rismon dari forensik ya, pakar forensik atau apa ya, dari Dokter Tifa juga ya. Memang ini sudah beberapa kali juga diusut gitu ya. Di tahun-tahun yang lalu juga sudah pernah ya, tapi saat ini juga masih menjadi sorotan juga ya. Tapi saya nggak terlalu jauh lah teman-teman, panjang lebar ke sana ya, saya harap teman-teman juga sudah mengerti lah ya. Di sini saya akan coba melihat ya dari penyampaian komentar teman-teman kita saja, misalnya dari Dead's Family ya. Sangat disayangkan jika benar-benar sekelas UGM mau dipolitisasi. Harusnya pihak UGM sangat bisa membuktikan apa benar beliau adalah alumni. Pasti UGM punya banyak data dari dosen, sesama mahasiswa, tingkat perpustakaan, dan lain-lain. Di perpustakaan saya rasa pasti ada lah ya, peninggalan atau ya minimal kaset atau apalah itu ya. Bukan kaset sih, pokoknya adalah sesuatu yang ditinggalkan di situ ya. Pasti itu kalau sudah wisuda ya. Lalu kemudian tidak mungkin UGM punya data-data ya, tidak mungkin tidak punya data-data mengenai Pak Jokowi di UGM atau dosen atau mantan dosen ya.
atau sesama mahasiswa dulu di tahun 85 yang sama-sama wisuda, dan bagaimana keterangannya harus dimintai keterangan juga gitu ya. Lalu kemudian yang dikatakan oleh Profesor Rio, pada beberapa acara juga saya melihat ada perbedaan tanda tangan katanya dari orang yang sama juga tapi tanda tangannya beda ya. Lalu kemudian stempel ya, stempel logo UGM ya, atau apa gitu ya. Ada juga katanya di lembar pengesahan skripsi sudah menggunakan font Times Neon Roman, padahal tahun 85 itu belum ada gitu ya. Jadi macam-macam lah yang dipersoalkan itu. Sebetulnya sih gampang banget gitu ya. Ngapain coba diribut-ributkan? Ya mending Pak Jokowi ya udah tunjukkan saja ijazahnya. Ini loh ijazah saya. Nah, lihat nih, nah, nih, lihat. Udah selesai sebetulnya. Gitu ya. Udah clear, udah selesai. Gak mesti seperti ini sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini aja yang dibahas. Jadi walaupun kayak gini sebetulnya yang dibahas, ya Pak Jokowi tetap eksis, namanya tetap dibahas gitu ya. Wong dia tukang kayu, Jokowi itu tukang bohong. Saya dari dulu udah tahu dasar, dari dulu suruh bongkar kasus si Jokowi, sekarang baru dibongkar. Kebenaran itu simpel, sederhana, jujur, terbuka, atau transparan. Kesalahan itu rumit, berkelit, tertutup, atau ditutupi. Silakan netizen menilai sendiri soal polemik ijazah. Ya itu tadi, memang tinggal buka aja, sudah selesai. Saya juga gimana teman-teman ya, kayak kok gini banget gitu ya. Apa susahnya sih nunjukin ijazah gitu ya. Tunjukkan aja tuh langsung sama Rasulullah, ini ijazah saya nih. Nah, kamu lihat nih. Udah clear. Bawa ke pengadilan ini. Biarkan nanti pengadilan yang memutuskan, yang menentukan. Udah clear kan? Oke, ketika fitnah-fitnah mantan seorang koruptor terbesar di mana-mana merasa pintar, kasihan ya, lebih baik perbanyak istighfar Pak. Dan nanti giliran Anda yang bikin konten dituntut atas pencemaran nama baik dan juga dituntut dengan pasal ITE, jangan nangis ya yang bikin konten kalau nanti Anda dituntut Jokowi. Sebenarnya apa tujuan dan kepentingan RS dan komplotannya menebar fitnah dan kebencian? Bukankah sesama muslim harusnya tidak saling fitnah? Nah, dari mana pula Anda tahu itu menfitnah gitu ya? Orang itu pakar teman-teman. Jadi kita juga harus fair di sini. Kita juga nggak bisa menuduh seseorang itu menfitnah dan yang lainnya, gitu ya. Mereka punya dasar, punya dalil bahwa itu bukan palsu yang disebar di Google foto itu yang katanya. Dan Pak Jokowi sebetulnya ya gampang saja, tunjukin saja ijazahnya, sudah clear ya. Lalu kemudian memang nggak boleh juga kita asal nuduh orang punya ijazah palsu dan lain-lain. Tetapi ya sebetulnya ya untuk menunjukkan bukti kepalsuan tadi sudah ditunjukkan juga ya. Lalu sekarang tinggal giliran Pak Jokowi, punya saya asli loh. Nah baru tunjukin ijazah aslinya, udah clear sebetulnya, ngapain goreng-gorengan terus seperti ini gitu ya. Oke lah teman-teman, lain kali ya kita lihatlah ke depannya bagaimana ya. Mungkin itu sajalah yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.